Selamat pagi, selamat siang anak-anak yang hebat. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia, menyajikan teks diskusi. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra. Kedua, mengidentifikasi ciri kebahasan teks diskusi. Yang ketiga, mengidentifikasi struktur teks diskusi. Pengertian diskusi. Teks diskusi adalah sebuah teks yang memberikan dua pendapat berbeda mengenai suatu hal. Satu pro, satu kontra, yang menyebabkan kedua belah pihak menjadi saling membicarakan masalah yang sedang dipersoalkan. Atau bisa didefinisikan menyajikan pendapat, sudut pandang, atau perspektif yang berbeda terhadap suatu masalah. Gagasan dan argumen dari semua sisi dievaluasi sebelum menentukan keputusan. Teks diskusi, baik lisan maupun tulisan, dapat menguji topik yang kontroversial menggunakan argumen secara langsung terhadap topik dan harus meyakinkan. Baik, sekarang kita masuk ke jenis-jenis diskusi. Yang pertama, jenis diskusi adalah seminar. Seminar adalah pertemuan khusus yang memiliki teknis dan akademis yang tujuannya untuk melakukan studi menyeluruh tentang suatu topik tertentu dengan pemecahan suatu permasalahan yang memerlukan interaksi para peserta seminar. Yang kedua, sarasehan. Sebuah pertemuan yang dilaksanakan untuk mendengarkan pendapat seseorang yang ahli di dalam bidang tertentu. Yang ketiga, simposium. Serangkaian pidato pendek yang dilakukan oleh seseorang di depan para peserta yang datang. Contoh, Simposium Nasional Akuntansi. Yang keempat, diskusi panel. Merupakan pertukaran pikiran yang dilakukan oleh sekelompok orang di hadapan sekelompok hadirin mengenai suatu masalah. Yang kelima, kongres. Kongres, pertemuan besar para wakil organisasi, baik politik, sosial, atau profesi, untuk mendiskusikan sesuatu untuk mengambil keputusan. Keenam, muktamar. Sebuah pertemuan tertinggi yang diadakan oleh pemimpin pusat sebuah organisasi. Dihadiri para wakil organisasi untuk mengambil keputusan mengenai suatu permasalahan. Ketujuh, lokakarya. Pertemuan yang dilakukan oleh para ahli di bidang tertentu yang bertujuan untuk membahas suatu masalah yang terkait dengan keahlian mereka, sekaligus mencari solusi bagi permasalahan. Tujuan teks diskusi untuk mencapai kesepakatan
atau kesepahaman gagasan atau pendapat dari beberapa pendapat pro dan kontra. Ciri-ciri teks diskusi. Kita dapat membedakan teks diskusi dengan teks lain berdasarkan ciri-cirinya. Berikut ciri-ciri teks diskusi. Struktur teks diskusi terdiri atas isu, argumen, menentang, dan argumen pendukung, serta simpulan atau rekomendasi. Berikut menggunakan secara proporsional, verba material, verba relasional, dan verba mental. Selanjutnya, menggunakan konjungsi perbandingan. Konjungsi tersebut berguna untuk mempertentangkan dua gagasan yang berlainan atau mempertegas kontras. Ciri-ciri teks diskusi berikutnya menggunakan modalitas dalam membentuk opini dan rekomendasi. Modalitas ialah klasifikasi pernyataan pro kontra atas kemungkinan atau keharusan. Sekarang kita masuk struktur teks diskusi yang mencakup isu, argumen, dan kesimpulan dan saran. Isu berisi permasalahan atau isu pokok pembahasan. Diskusi diawali dengan menggambarkan atau penjabaran singkat mengenai topik yang akan dibahas. Penggambaran tersebut dapat berupa beberapa sudut pandang yang menjadi perdebatan secara sekilas. Contoh, rokok merupakan produk dari tembakau. Berbagai negara memiliki kebijakan yang berbeda untuk regulasi rokok. Di Indonesia sendiri, regulasi rokok diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1999 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan. Muncul pro kontra mengenai rokok di Indonesia. Argumen. Argumen adalah bagian di mana terjadi penyampaian pendapat. Terdapat argumen pro atau mendukung dan kontra atau menolak. Argumen berisi sanggahan atau pernyataan yang menguatkan salah satu posisi. Argumen pada teks diskusi, dukungan dan pertentangan terhadap sebuah isu. Sementara argumen dalam teks eksposisi berisi dan teks tanggapan berisi pendapat yang memperkuat salah satu pernyataan. Contoh argumen pro: regulasi rokok sebaiknya dihentikan. WHO dan lembaga kesehatan lain mencatat banyak angka penyakit dan kematian yang diakibatkan oleh rokok. Selain perokok aktif, dampak buruk rokok juga berpengaruh pada perokok pasif. Perusahaan dan pabrik rokok di Indonesia sudah merajalela. Rokok hanya merugikan masyarakat. Perlu kekuatan besar untuk menghentikan produksi rokok. Argumen kontra: temuan tembakau yang menjadi bahan dasar rokok sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Ada banyak petani tembakau yang menggantungkan hidup pada produksi rokok. Orang desa dan orang hidup zaman dahulu sehat-sehat saja meski tidak ada pembatasan konsumsi atau regulasi rokok. Buruknya kesehatan tidak hanya terjadi karena rokok saja, tetapi memang kondisi bumi sudah semakin buruk.
Salah satu yang menjadi musuh petani tembakau adalah pabrik raksasa. Pabrik membeli tembakau dengan harga murah pada petani, tetapi mengambil untung sebesar-besarnya. Kesimpulan atau saran akhir dari teks diskusi yang berisi kesimpulan dan saran bisa dituangkan dalam bentuk rekomendasi atau penyelesaian masalah. Contohnya, kita sama-sama merasa dirugikan oleh dominasi pabrik rokok. Regulasi rokok yang diatur oleh pemerintah sebaiknya lebih memikirkan hak petani dan rokok pasif. Baik, anak-anak sekalian, cukup sekian materi kita hari ini. Semoga pelajaran kita ini dapat bermanfaat bagi kita. Tetap semangat!